Selamat siang Gina. Selamat siang. Apa kabarnya Gina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gina kesini naik apa? Aku tadi diantar sih sama papa. Oh tadi diantar sama papa. Papanya di luar ya nungguin ya? Iya, Ya. Sebelumnya Gina udah pernah mengikuti konseling belum? aku sih pertama kali ini. Aku direkomendasiin sama temen aku. Oh, berarti Gina baru pertama kali mengikuti konseling ya dengan saya. Iya, benar. Jadi sebelum kita nanti akan konseling, saya akan menjelaskan beberapa dulu dari konseling. Ada asasnya, ada kode etiknya, ada tujuannya. Jadi agar Gina memahami apa sih itu konseling gitu. Nah, jadi konseling itu proses membantu Gina untuk memahami diri sendiri, mengatasi masalah Gina, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan Gina. Nah, adapun tujuan dari konseling itu untuk membantu, untuk mengatasi, untuk mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri Gina. Nah, kalau untuk asas, jadi di konseling itu ada asas kerahasiaan, yaitu selama proses konseling berlangsung, cerita yang Gina ceritakan kepada saya itu bersifat rahasia. Jadi, saya tidak mempunyai hak untuk memberitahu cerita Gina kepada orang lain dan saya juga ada asas kesukarelaan, yaitu selama Gina mengikuti proses konseling, saya tidak memaksa Gina untuk bercerita, tetapi Gina sukarela menceritakan apa yang Gina alami kepada saya. Begitu. Gina sudah paham tentang konseling. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Baik, kalau Gina sudah paham, Gina sudah bersiap untuk bercerita atau Gina masih belum nyaman atau belum rileks dalam bercerita, saya kasih waktu untuk Gina nyaman dulu, untuk Gina bersiap dulu. Aku udah siap sih, Bu, untuk bercerita. Oh, baik. Silakan Gina dimulai ceritanya. Iya, Bu, akhir-akhir ini saya merasa sedikit cemas sih, dan saya lagi mencari seseorang yang bisa mendengarkan cerita saya. Gak apa-apa Gina merasa cemas, Gina khawatir, atau Gina gelisah. Nah, saya dapat membantu Gina untuk menghilangkan rasa cemas, rasa gelisah, rasa khawatir yang Gina rasakan. Tapi kalau boleh tahu, Gina merasakan apa sih yang Gina cemasin untuk saat ini? Aku kan memang ada sedikit trauma, jadi aku nih akhir-akhir ini masih sering takut untuk naik motor. Jadi bawaannya tuh kayak langsung panik setiap ngelihat motor gitu. Oh, Gina agak panik ya dengan melihat motor. Sebelumnya emang Gina kenapa dengan motor? Pernah jatuh atau gimana? Iya, Bu, saya waktu itu eh, pernah ketabrak motor gitu. Jadi saya langsung deg-degan, jadi kayak tangan dingin dan kadang menangis. Saya juga tidak mau saya jadi punya trauma gitu. Saya jadi nggak mau naik motor lagi. Oh, Ibu paham sama apa yang Gina rasakan. Saya paham sekali dengan yang Gina rasakan, dan itu membuat Gina takut dan cemas, terus jadinya Gina menghindar untuk naik motor itu ya. Iya benar. Jadi kan saya ada trauma. Jadi itu saya kalau ngeliat motor kan jadi takut ya Bu. Nah saya akhirnya Ya. milih untuk jalan kaki aja gitu. Selain saya takut ngeliat motor, itu kan juga apa namanya jadi pilihan jalan kaki kan sehat gitu Bu. Ya itu juga bagus, nggak apa-apa untuk jalan kaki.
Dan coba kalau kita lihat ya, biasanya kan Gina takut kalau ngeliat apa motor. Coba kalau kamu misalnya kamu mm, ngeliat motor lagi untuk sekarang-sekarang, itu gimana? Kalau misalkan dengar suara motor mendekat, saya langsung tegang gitu. Biasanya saya menjauh atau menutup telinga. Jadi bawaannya saya kayak takut aja gitu ngelihat ada motor gitu. Oh, jadi stimulusnya Gina itu suara dan memandang motor ya. Jadi responnya jadi takut, jadi menghindar, karena untuk menenangkan rasa cemas kamu, rasa gelisah kamu ya. Ya bukan? Iya, benar sekali. Nah, sekarang saya ingin membantu kamu agar bisa menghadapi rasa takut, rasa gelisah sedikit demi sedikit. Saya nggak akan langsung membantu kamu menghilangkan rasa itu, enggak. Saya akan membantu kamu menghilangkan rasa cemas dan takut itu sedikit demi sedikit, dan kita akan mencobanya secara bertahap. Nah, langkah pertama yang saya akan coba itu, coba kamu bayangkan hal yang paling ringan dulu terhadap kamu mandang motor. Jadi misal, kamu melihat motor dari jauh. Nah, kamu udah bisa coba membayangkan belum? Boleh, saya coba. Sekarang coba kamu tutup matanya sebentar. Kamu bayangkan diri kamu berdiri di pinggir jalan, lalu kamu melihat motor yang lewat dari jarak 10 meter. Coba bagaimana perasaan kamu? Masih ada rasa agak tegang sih, tapi tidak separah atau tidak separno awal-awal takut ngelihat motor. Berarti udah membaik demi sedikit ya rasa takut itu. Nah, saya akan meminta kamu untuk menarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan, dan coba sekarang kamu bayangkan motor itu lebih dekat jaraknya. Hmm, masih deg-degan, tapi saya bisa untuk tahan sih. Berarti udah sangat bagus ya. Nah, coba setiap kali ketika kamu menghadapkan rasa takut kamu, rasa cemas kamu terhadap melihat motor, karena kamu sebelumnya pernah, karena kamu sebelumnya kejadian ditabrak motor, kamu akan makin kuat untuk bisa menghadapi rasa takut itu. Nah, itu artinya kamu sedang mengendalikan diri kamu terhadap rasa cemas yang kamu rasakan ketika melihat motor itu. Nah, sekarang yang kamu lakukan dalam mengendalikan diri kamu tuh udah berhasil. Latihan yang tadi saya kasih ke kamu itu udah kamu lakukan dengan baik. Nah, coba misalkan nanti kamu pulang dari sini melihat motor, nggak usah panik lagi. Karena nggak semua motor itu nabrak kamu gitu. Nanti kita akan melihat kemajuan kamu ya. Baik. Akan saya coba sih nanti sehabis pulang dari sini ya, Bu. Ya, baik. Nah, untuk konseling berikutnya, mungkin kita akan mencoba melihat motor secara langsung ya, biar kamu tuh nggak cemas dan nggak takut ketika melihat motor itu sebenarnya nggak mau nabrak kamu gitu, dan mungkin juga motor bisa menghindar untuk nggak menabrak kamu. Jadi nanti ketika kita melihat motor langsung, kamu coba, ini kita udah nggak usah membayangkan ya, tapi udah praktek langsung. Nanti kamu coba untuk eh, memberanikan diri di luar untuk melihat agar mengurangi atau menghilangkan rasa cemas kamu. Gitu.
Baik, saya siap coba, tapi tidak langsung yang terburu-buru ya, Bu. Saya harus coba secara pelan-pelan dulu, karena Ya, sejujurnya baik. sejujurnya saya masih ada rasa trauma sama motor. Ya, baik. Tidak apa-apa. Kamu masih ada rasa trauma, takut. Nggak apa-apa, saya tidak memaksa kamu untuk langsung bisa menghilangkan rasa trauma itu, tapi kita coba perlahan-lahan ya. Nah, setelah eh, konseling pada hari ini, gimana perasaan kamu? Apakah sudah lebih enakan? Saya merasa lebih lega sih, lebih sedikit berkurang rasa traumanya. Ternyata saya masih bisa menghadapi rasa takut itu, dan saya juga harus bangkit dan tidak harus apa namanya, tidak harus merasa takut terus-menerus gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu udah kemajuan besar banget untuk Gina, dan ingat rasa takut bisa dikendalikan dengan latihan-latihan tadi ya Gina. Nah, Baik, terima kasih sudah mengikuti konseling pada hari ini. Semoga Gina cepat membaik dan sehat kembali. baik. Terima kasih untuk hari ini, Bu. Sama-sama Gina, sampai berjumpa di sesi di konseling selanjutnya ya. Iya, terima Terima kasih. kasih.